sama suaminya ponakan, lu nggak dimarahin? Ya ampun, kalau gue mau jadi suami lu ya Wak, udah gue tegur lu, sumpah gue tegur, asli, nggak pantas soalnya, nggak pantas. Agus itu kan suaminya ponakan lu jatuhnya tante juga nggak ada hubungan darah sama bininya Agus. Ngapain lu peluk-pelukin lakinya ponakan elu? Ih, ngapain sih kayak begitu? Gak pantas tahu. Tadinya gue nggak mudeng ya. Gue pikir lu emang bener-bener ngerawat tuh gimana gitu ya. Ngerawat biasa lah gitu loh. Ngedampingin kan ada bininya kan. Kok ini kok jadi lu kayak lu yang bininya, itu ponakan lu udah jadi kayak pengasuhnya. Sumpah lu ajaib lu Wak. Gua sebagai sesama wanita ya, ngelihat kayak gitu nggak pantas. Gua mengutarakan protes gue ngeliat itu nggak pantas. Bayangin aja lu tante jatuhnya. Ya lu tuh tante, itu ponakan punya laki. Lu peluk-peluk, lu peluk-peluk, nggak pantas. Sebatas lu misal ya, lu ngambil makan, ngasih makan nih, makan gitu kan, semisal gitu doang, atau mungkin ada apa di mata lu bantu gitu. Tapi kalau udah melukin, itu udah terlalu banget, melebihi dari batasan kita ini, privasi kita ya, untuk menempelkan bagian tubuh kita gitu ke orang. Itu lu nggak pantas lu Wak. Bener sumpah, bener asli. Buat gue itu aneh, suatu hal yang aneh ya, aneh lu aneh Wak. Coba tanya aja, gue rasa lawyer lu juga yakin, gue lawyer lu ya, penasihat hukumnya Agus pun pasti setuju sama gue, setuju sama Mamski, setuju pasti. Mana ada pantas-pantasnya kayak gitu. Lihat deh fitinya yang di pengadilan, sampai gue kaget. Sepil jam kan, mau apa Ladira? Mau jam apa jam ini? Nih, tuh. Kak Sil sama Novika bahas kenapa Kak Sil itu yang mengundurkan diri. Buat anak bisa, buat kita, buat istri bisa, buat suami bisa. Ini bisa gonta-ganti nih guys, ininya nih. Bisa gonta-ganti. Dari aplikasi masukin ke HP bisa gonta-ganti. Kenapa lagi Kasil itu pengacaranya kan, yang udah mengundurkan diri kan, ya kan? Berapaan Mbak Emma? Kalian mau ini? Mau ini? Tuh kan pada nanya jam, jatuh-jatuhnya nanyain. Gue masukin, gue kasih waktu semenit aja ya. Ini gue mau bahas si siapa tadi, Kak Sil sama Novi. Bentar, ini gue masukin ya, 1 menit aja ya jamnya ya, 1 menit saja. Oke, dimulai dari sekarang, cus. Yang mau ambil deh, cepetan deh. Tuh, ambil sayang. Yang mau jam untuk anaknya, buat istrinya, buat dirinya sendiri, buat kado suami, kado untuk sahabat, nih boleh ambil aja. Mau kakak? Iya, itu ya, samaan sama aku, bagus banget. Ini aku pakai buat olahraga, lari, buat mandi, tahan air, bisa buat olahraga. Jam untuk olahraga ini keren, suka banget aku. Tahan angin, badai, semua elegan lagi, elegan banget tuh, lihat. Tuh lihat gini, elegan dia, elegan parah. Ada warna hitam,
pink sama warna putih. Suamiku pakai warnanya hitam. Ya, 10, 11. Tahan air. Di air bisa. Kacamata nggak jualan, sayang, beli di Pondok Indah. 2. Oke, udah ya, barangnya gue keluarin lagi. Udah ya, kalian jangan belanja mulu, belanja mulu. Belanja mulu, orang belum selesai ngebahas, kalian udah belanja. Terus kapan gue ngebahas orangnya? Ini yang mau gue bahas siapa tadi? Siapa yang mau gue bahas itu si ini? Si siapa namanya? Kak Asil itu. Kenapa sih dia? Ada apa dengan Kak Asilnya sama Novi? Jangan bahas dulu, Mam. Kenapa? Mau ini? Mau lagi kalian? Mau jam lagi? Thank you, apa tuh? Tea, thank you Tea. Bahas, Mam. Bahas nih. Bahas enggak? Gue lihat dulu. Nanti ya, jamnya nanti lagi ya. Ini diginiin aja udah nyala. Terus dipencet ini nih, gini nih. Tombolnya tuh, nih. Cakep ya. Ini bisa ganti-ganti lewat aplikasi. Dia bisa diganti-ganti. Tuh. Fiturnya tuh, lihat. Fiturnya tuh. Cakep, gengs. Nah. Ada buat jantung tuh. Macam-macam, musik. Terus semua pesan kita juga masuk dari sini. Pesan di HP kita masuk semua dari sini. Pesan dari HP kita masuk semua. Jadi aku nggak usah ngeliat HP, udah ada masuk dari sini semua, guys. Nih. Tuh, pesan dari XL. Messages. Tuh, messages. Nah, tinggal hapus aja. Tuh. Cek harga, iya. Harganya udah keren. Udahlah, Mam, gak usah dibahas Kak Asil. Malah jadi masalah lagi. Oh iya, emang makanya gue gak pernah bahas dia. Ngapain juga kalian mau bahas si Kak Asil itu? Untuk apa gitu kan? Emangnya ada masalah apa juga, gue gak terlalu ngikutin juga. Mau jam. Sekali udah terakhir. Terakhir. Nih ku kasih 1 menit ya. Terakhir lo ya. Janji lo ya. Udah gak ada lagi Belum ngebahas apa-apa, udah ngebahas jam aja. Oke nih. 1 jam. Jam tangannya dimulai dari sekarang ya, guys. Sekarang. Nih jam tangan ini nih. Yuk. Mam, si Preti Ibu Widya ya. Katanya sih ngakunya anak kuliahan. Tapi gue sih ngerasa dia lebih tua dari anak kuliahan. 43, ayo. Yang mau check out langsung sekarang nih. Ada di berapa didapatnya di kalian? Lagi turun harga kan? Lagi ambiar banget. Harganya ambiar. Dari 900.000 kalau nggak salah. Jadi berapa tuh? Dapat nggak kalian 300? Kalau dapat mah udah langsung bungkus, beli 2, beli 3. Nah kan dapat 300 kan? Iya, ambil dari 900 loh, guys. Ambiar banget ini. Ambiar berat. Udin. Oke, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Teng neng. Nah. Dia jadi kalau misalnya kalian pakai sensor, dia cuma diginin doang kebuka, atau diginin doang tuh dia udah keluar tuh waktunya. Ini bisa kalian pilih ya depannya ya. Ih, lagi mulu deh. Udah. Udin. Kenapa, say?
Iya emang SKME bagus. Aku juga suka SKME. Suamiku pakai warna hitam. Hitamnya keren banget juga. Cakep cakep. Lagi. Tolong. Ya, tuh lihat jualan mulu ini gue turun. Viewers gue turun, nggak mau. Gue mau naikin dulu 6.000 orang. 6.000 orang dulu. Aduh siapa tuh yang ngasih Mamski kalung? Siapa yang ngasih kalung? Hai iClick Stones. Makasih kalungnya iClick. Terara thank you. Iya di cowok cewek. Cowok bisa cewek bisa. Yang cowok warnanya hitam keren banget. Yang cowok warnanya hitam keren banget. Headphone makasih Lulu. Lagi mam katanya. Alvin Lim sampai si mam. Lah kok nanya gue? Alvin Lim itu adalah seorang anak dari seorang ibu. Dia adalah seorang anak laki-laki dari seorang ibu. Mo Sari, hey, apa sih ini Mo Aris. Aduh namanya kok susah banget sih disebutnya. Apa? Mami, serum listriknya baru banget sampai mantul. Yang model The Room, apalah ini namanya? Lulu, Tamagotchi. Kalian tuh jangan bikin nama susah dipanggilnya, tahu nggak sih? Pernah di penjara dia ya mam? Ya kok nanya gua? Emangnya gua emaknya Alvin Lim? Mana lah gua tahu dia pernah di penjerong atau enggak? Gua aja nggak kenal sama Dese, tapi gua taunya dari yang kemarin itu si siapa namanya? Uncle Alvin Lim itu dia bersama dengan sahabatnya press conference untuk ngebela Agus. Dia ya Alvin Lim, Farhad Abbas dulu nih ya kan, geng-gengannya Farhad Abbas ya. Ini episode ini tuh sinetron Agus, si buta yang sedih karena uang donasi ditarik kembali, dia tak berdaya, ingin dia meronta pulang kembali ke Aceh. Season 1. Ya, pemeran utama Farhad Abbas dengan pemeran pembantu RD Lau. Oke, itu season 1. Berlanjut dong sinetronnya dong. Season 2, ya kan? Pemeran utama masih Farhad Abbas, tapi RD Lau rupanya sudah pergi dia. Ya kan? Kenapa? Oh, dia itu ternyata keseleo lidahnya. Jadi kata sutradara, lu jangan syuting-syuting lagi, lidah lu lidah keseleo, bahaya buat produksi kita. Ya, bahaya lidah lu RD Lau. Jadi karena lidah lu keseleo, lu jangan masuk-masuk untuk syuting dulu. Jadi di season 2 tetap pemeran utama adalah Farhad Abbas. Lalu siapa pemeran pembantunya? Pemeran pembantunya adalah Krishna Murti. Nah, tapi ternyata pada season kedua gebrakan Krishna Murti ternyata ya oke juga sih gitu kan. Ditambah ada pemeran bintang tamu guys. Bintang tamu ini hadir mendadak di ujung-ujung episode dari season 2. Ternyata ada, kirain gak ada bintang tamu nih. Ya kan udah ada pemeran utama, pemeran pembantu pengganti yang lama yang lidahnya keseleo. Masuk nih pemeran bintang tamu. Tahu kan lo guest star. Guest starnya gak taunya siapa. Ya Allah, Om Bayam. Cameo di ujung-ujung cameo. Iya. Dia sana, dia salam-salaman. Hidup cameo. Anjay. Tapi ternyata ya, biarpun ya produksinya itu udah kelihatan episode-episodenya kurang digemari oleh masyarakat ya. Karena masyarakat bukannya mendapat ilham, bukan mendapatkan inspirasi dari produksi tersebut, masyarakat justru mencaci maki produksi tersebut.
Tapi nekat. Akhirnya mereka launching lagi season 3. Judulnya Si Agus setengah buta yang sedih luar biasa karena dia mengharapkan uang donasi kembali tetapi tak kunjung tiba. Itu judulnya, catat, itu judulnya. Akhirnya season 3 dikeluarin. Siapa penggantinya? Ternyata bukan Krisnamurti lagi, tapi muncullah tokoh baru. Tokoh yang sangat garang, sangat vokal. Dia juga pemberani. Dan dia adalah temannya Naga Bonar. Alvin Lim. Tepuk tangan semuanya. Oh my god, season 3. Season 3, ya Allah. Ya Allah, kagak habis-habis. Padahal udah gak ada penontonnya. Penonton udah kagak ada. Penonton udah kabur. Kenapa lu masih produksi terus sih? Gak ada yang lagi mau nonton. Udah gak ada lagi, sayang. Serius banget, Mam. Season 4 gue gak mau. Kagak mau. Woi, turun woi. Turun. Udah gak pengen ngeliat. Udah sepet mata, udah sepet banget. Udah. Bungkus. Eka nggak mau lihat lagi. Capek nggak sih lu? Season 1, season 2, season 3. Ya Allah. Oh my god. Hitung penontonnya udah capek. Aduh. Nggak tahu gue. Ini season 3 dia masukin pemeran baru. Karena produksi yang pertama dengan pemeran pembantu utama yaitu RD Lau udah nyungsep, ya kan? Lalu dimasukkan lagi penggantinya RD Lau, muncullah Krisnamurti. Ceritanya nih kayak pemeran yang mencoba untuk mendukung produksi ini menjadi suatu sinetron yang meledak gitu ya. Gitu. Tapi ternyata lumayan sih, ditambah lagi bantuan oleh cameo muncul di belakang. Yang mana cameo ini seperti kayak menggemparkan gitu, kayak deng. Hidup cameo. Aduh, sumpah deh gua. Aduh. Nggak tahu ini pemeran yang berikutnya yang nomor 3 ini dari season 3 apakah dia bisa mendongkrak naiknya rating ya dari sinetron. Si Agus ini ya kan, pemeran utamanya adalah Farhad Abbas ya kan. Dia sebagai pemeran utama yang menjalankan roda-roda kehidupan di dalam kehidupannya Agus. Kenapa kalian kok kakak sil melulu sih? Kenapa? Ada apa sama Kasil sih? Kasil kenapa sih? Kasil apa sih? Mengundurkan diri wajar. Kan udah Mamski bilang namanya lawyer itu kan pendampingannya sementara. Gak ada lawyer kontrak seumur hidup, kagak ada. Gak ada kontrak seumur hidup. Gak ada. Lah kalau mundur ya salah sendiri. Ya bagus juga mundur. Pablo Benoa kan juga mundur karena ngurusin urusan yang lain. Ya kalau dia mundur ya wajar aja. Karena emang bisa aja kita ambil kerja, dapat surat kuasa gitu ya sebagai pengacara gitu kan. Terus kalau kita emang lagi sibuk atau kita ngerasa udah cukup gitu peran gua atau gimana, atau ada situasi yang mungkin buat kita kurang cocok, bisa mundurkan diri. Alah kalau nggak dihargai lah inilah itulah, itu tandanya udah personal. Itu seharusnya tidak disampaikan. Apalagi kalau klien juga ngelihat pengacara terlalu begini-begini di sosial media, males loh. Ada klien-klien itu yang lebih memilih pengacara untuk lebih stay calm. Kamu tahu nggak siapa pengacara yang nggak suka begini-begini? Tahu nggak? Mas Sandinya Fuji. Kok ketawa salah? Kok ketawa? Mas Sandinya Fujinya Gala. Mas
Sandi itu begini. Nggak banyak begini Mas Sandi. Iya, nggak banyak gitu. Jadi pasti ada pertimbangan lah dari klien untuk kemudian punya keputusan untuk memilih siapa yang bisa kerjasama ya gitu. Oh ya Bang Fahmi juga, tapi siapa Mas Sandi itu kalem banget orangnya, nggak terlalu banyak cuap-cuap dan nggak pernah ngomong macam-macam. Kalau misalnya, sorry ya, kalau misalnya kita nih sebagai pengacara, tahu-tahu kita misalnya udah nggak kerjasama lagi, tapi terus kita ngomongin mantan klien kita, iya ke mantan klien kita begini, hati-hati, karena seharusnya kode etiknya nggak perlu menjelaskan kenapanya, mundur itu karena begini, nggak perlu banget say, ngapain? Begitu ya. Kalau si pengacara Rasman, Rans, RANS, waduh itu mah selalu ngomong mulu, gitu. Jadi gua rasa ya santuy aja lah gitu loh, santuy aja dalam kita menghadapi pekerjaan kita. Just be professional aja gitu kalau gue sih. Tapi gue rasa nggak ada yang perlu dipermasalahkan, nggak usah dipermasalahkan, santuy. Yang dipermasalahkan tuh sekarang nanti nih, apakah ya kan Agus akan ke Mensos atau tetap pengacaranya menganjurkan dia untuk ke pengadilan, karena kalau sampai ke pengadilan disita gigit jari nggak dapet apa-apa. Dan itu gue lucu sih, gue pengen nunggu itu. Gue lebih tertarik ngebahas kasusnya ya dibanding membahas orang-orang sekitarnya. Ngapain sih? Iya ngapain? Ya kan? Nanti apakah Agus akan ke Kemensos untuk diberikan pengobatan mata? Kalau ke Kemensos kan masih bisa kan dapat haknya dia untuk mengobati matanya. Nah, itu si Agusnya kan mau dipanggil. Dia udah pergi yang kemarin kan. Untuk yang baru kan belum pergi kan? Hah? Apa ini? Ini siapa sih? Siapa ini? Fani Ujang? Ada apa Fani Ujang? Apa Fani Ujang? Lu typing lo pakai caps lock, kenapa lu? Ke Dinsos tapi ke Kemensos belum? Iya belum. Siapa ini? Udah tahu lihat ininya, YT-nya tumbang kabur, udah tahu, udah lihat gue. Biarin aja. Siapa kau Fani Ujang? Siapa kau? Siapa say? Tadi ada yang gak enak komen buat dirimu. Mamsi Emma tuh masih vanili gua. Lu colek dia. Oh alah, Fani Ujang belain gue. Siapa yang komen gak enak itu Fani? Oh dia, kamu huruf gede itu ngasih buat si penonton. Kenapa di komen apa Fani? Aku kok nggak baca. Komen tentang apa? Kirain kamu marahin aku pakai huruf gede. Kamu marahin orang itu. Hajar dia. Kejam dia, Fani. Siapa yang ngatain gue? Kejam dia. Candu nggak sih? Dapat love dari Suni. Hai Suni. Aduh, kakak bagi lipstick. Iyalah, lipstiknya murah. Ini lip serum. Kejam dia.
kirain gue Fanny ngomelin gue. Udah nyaris lu gue semprot Fan. Ternyata ngomelin orang. Fanny-nya ngomelin orang. Orang tulisannya kebaca gue. Mami, apa dukung Tenovi, amin ya. Prima Deka, thank you. Thank you Prima Deka, thank you so much. Jadi si Agus kan belum pergi ke Kemensos, setauku ya. Tuh, jadi katanya Kemensos, kalau sampai Agus misalnya datangnya ke Kemensos dan berunding dengan baik-baik, mungkin masih akan bisa, mungkin. Nah tapi nih kan ada juga yang udah dimasukkan ke pengadilan ya, uang donasi dari donatur itu kan, tuntutannya donatur kan dari Pablo Benua, itu gimana kabarnya ya? Kejang-kejang dia katanya. Udah tiga season. Itu dramanya Agus. Udah kalau jadi sinetron udah 3 season. Dari pemerannya nih, pemeran utama jelas Agus lah ya. Agus ya kan, Farhad Abbas, ada RD Lau. Ganti lagi RD Lau, Agus, Farhad Abbas, terus Krisnamurti. Ganti lagi. Tar dulu, cameo-nya masuk. Ada si Om Brian. Udah gitu, ganti orang lagi. Agus, Farhad Abbas, Alvin Lim. Oh lo, pemerannya kok gonta-ganti terus. Produksinya nggak bener berarti. Produksinya itu gonta-ganti pemain itu biasanya nggak oke di dalam itu, entah pemerannya pada ribut atau pemerannya mungkin kurang cocok perannya, kayak gitu-gitu deh. Kalau kita produksi itu biasanya kalau yang bagus perannya ya itu gitu, sampai tutup, sampai bungkus ya kan. Kayak sinetron gue zaman dulu tuh, Melati untuk Marvel. Apa tentang Alvin Lim melulu? Anakku umur 5 tahun dia panggil buat Mamski. Dia panggil kejam dia buat gue. Iya, anakmu apa dipanggilnya gue kejam dia? Kejam dia. Ambil aja dulu, ambil uang donasi itu untuk dia. Dia yang sakit bukan saya. Kejam dia, ya Allah. Ingat gak sih? Ya ampun, itu udah 2 bulan yang lalu, Gus. Lama banget tau gak sih lu? Sinetron lu ini gak berujung tau gak? Gara-gara itu video callan lu itu sama Farhad Abbas itu. Tenang Gus. Saya bela kamu. Saya tertarik sama kasus kamu. Dreng. Gara-gara itu tuh dialog awal, dialog utama, dialog pembuka. Tenang Gus. Saya pembela kaum lemah. Saya bantu kamu. Saya tertarik sama kasus kamu. Aduh. Astagfirullah. Gue bener-bener deh baru ini sih. Baru ini ada kasus sampai kayak begini gitu. Kocak. Coba kita lihat tanggapannya Farhad Abbas untuk apa nih? Kasil melulu. Kenapa sih kasil melulu? Apa? Kita coba lihat ya. Tanggapan Farhad Abbas. Farhad Abbas terbaru. Bahwa main lapor gak sembarang lapor gitu. Saya aja membuat laporan buat Agus itu perlu somasi, perlu apa, ini nggak ada ya. Nah oleh karena itu pengacara pembela kaum lemah Farhad Abbas bersama dengan kawan-kawan menyatakan protes dan segera menindak saja, tidak usah dimain-mainin, karena permasalahan ini juga kami sudah arahkan ke hukum dan minta Kementerian Sosial untuk berpihak pada orang yang lemah, bukan kepada orang-orang yang mencari uang dengan open donasi ya.
Ya saya nggak tahu kan, yang jelas untuk kepentingan organisasi atau yayasannya. Oh, jadi dia tuh meyakini dibuka donasi ini untuk keuntungan yayasan. Ya Allah, ini Farhad Abbas ngerti persoalan dari awal nggak sih? Gak mudeng pasti deh dirimu deh. Coba dengerin lagi. Peran Departemen Sosial adalah peran Departemen Sosial. Nggak usah lagi Departemen Sosial merasa bahwa ada densu yang bisa yang bagus seperti ini, enggak. Sesuai dengan ketentuan pasal 34 Undang-Undang Dasar 45, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, ya kan? Nah, yang mana? Ya udah, itu perannya Departemen Sosial. Ajaib. Ngapain jadi ngurusin fungsinya Departemen Sosial? Udah jelas kok Departemen Sosial itu mengurus yayasan yang mana bisa menarik donasi, membuka donasi, membantu orang-orang sebagai ya anak-anaknya dari Kemensos atau Dinsos gitu loh. Kok jadinya menjabarkan apa itu fungsinya Dinsos dan Kemensos? Bantu Agus, ambil ini uang itu, kasih ke Agus, sah. Nah, kalau Departemen Sosial merasa itu uang tidak boleh, ya suruh aja, nasihatin mereka, balikin aja. Saya dengar tadi katanya untuk manfaat buat Agus. Nah, dan ini kan kuncinya di Novi. Kalau dia nggak membuat payung victim, masa pertemuan dia dengarin kita sengaja menjebak. Yang waktu itu saya marah-marah, saya nunjuk video, saya marah-marah, saya menunjuk Densu yang waktu itu berbicara lewat telepon, kan nggak sopan. Diundang nggak datang, mau bicara lewat telepon. Kemudian ngeyek kita, bilang ini bukan uang Novi, bukan uang Farhad. Yang bilang uang Farhad siapa, Den? Ya kan? Nggak ada. Ini adalah uang dari netizen, subscriber saya. Bener. Nggak ada. Curhat bang, kalau nggak ada Novi nggak ada. Hei, jangan ngomong yang takabur seperti itu. Kalau nggak ada orang buta, nggak ada itu sumbangan, ya. Ini nih abang nih aneh banget nih. Abang lu aneh banget. Novi udah punya buktinya ya. Yang minta ke yayasan, terus yayasan yang mengupayakan nge-up di YT-nya Novi Pratiwi. Itu bukan karena ada orang buta, enggak. Orang buta minta tolong ke timnya yayasan Novi Pratiwi. Akhirnya Novi Pratiwi ngebikinin YT, ngeliput, syuting, edit, mondar-mandir sana sini. Habis itu Novi juga yang ngehubungin satu-satu sampai dapat tanggapan positif dari Densu. Ya bener lah, di Densu pada saat diundang yang pertama kali buka donasi ngasih rekening itu di tempatnya Densu, di podcast Densu. Tambah lagi uangnya masuk banyak dari situ. Tanpa ada yayasannya Novi Pratiwi, kagak ada lu Gus dapat 1,5 miliar Gus. Jadi bukan karena orang buta juga banyak. Bang Icang juga ditolong sama Novi gitu loh, tapi nggak masuk ke podcastnya Densu ya. Salah nih dia nih. Jadi kalau mereka nggak ada objek atau secara fisik Agus ini buta, nggak ada yang menyumbang gitu. Dan waktu kalian apok, Tadi saya nggak ngerti lah. Densu sendiri sudah BAP tadi Bang. Silakan aja kalau dia merasa itu. Yang penting intinya sih saya sudah melaporkan dia dan tunggu aja prosesnya juga itu. Tinggal kita buat ada argumentasi aja gitu ya. Jangan penafsiran dia. Memang gaya sombongnya masih ada, nggak ada kelihatan rendah hatinya. Jadi kita luruskan aja. Silakan kalau melapor. Pusing, dengerin lu pusing. Iya, Icang kan diundangnya belakangan. Tapi bukan pada saat waktu awal-awal kasus kejadian. Beda. Waktu si Bang Icang itu ya kan. Tapi pun setelah itu juga banyak yang nolong Icang. Banyak yang nolong dari Densu. Gitu loh. Gua nggak ngerti deh kasus UMKM kok kayaknya anyep ya guys. Nggak ada loh. By opening our balloon up and
kasus UMKM itu nggak ada kabar beritanya lagi. Bener deh, gue juga bingung tuh. Sepertinya ya, gue rasa orang UMKM-nya juga entah ya, karena kasus itu sebenarnya gini loh. Kalau ada kasus yang besar, kita mesti lihat nih, dalam suatu kasus itu kekuatan hukumnya kita tuh seperti apa gitu loh. Di awal kasus tuh seperti apa kekuatan hukum dari mana sih? Pastinya dari kesepakatan yang kita tanda tangani. Nah, kalau dalam kesepakatan yang ditandatangani antara tim kuasa hukum dengan si klien yang PT yang UMKM itu, bunyi pasalnya you know lah ya, bunyi pasalnya mungkin melemahkan juga ya, melemahkan posisinya perusahaan, ya udah sulit loh guys. Makanya yang namanya sebelum kita sebelum kita memakai jasa dan membuat kontrak, menandatangani kontrak, semuanya itu harus dibaca dengan betul-betul teliti. Tapi biasanya orang yang kejepit itu ya udah deh, buru-buru gitu, cepet-cepet gitu. Karena yang aku tahu kan uangnya yang ditransfer juga ke kuasa hukum itu kan katanya udah termasuk sukses fee. Nah, itu merupakan sukses fee atau gimana gitu loh. Nah, bisa diambil atau enggak ya Allah alam, nggak tahu juga gimana prosesnya, apa yang ditandatangani gitu. Makanya aku nggak nongol-nongol lagi, gue tunggu-tunggu kok nggak nongol-nongol lagi. Nggak tahu deh, bukan tertutup karena kasus ini juga. Kalau ada pasti udah dikejar-kejar wartawan tuh, kalau emang mereka kuat di pengadilan ya, gue rasa gitu. Tapi kalau emang nggak kuat, menuntut apa? Laporan polisi mau nggak jalan ya gimana? Mams, aku orang awam, apa setiap laporan itu selalu diterima? Terus apa emang selalu diproses? Enggak, banyak banget laporan yang nggak diterima. Ada yang udah diterima, tapi pada saat proses datang BAP klarifikasi nggak bisa membuktikan orang itu bersalah, gitu loh. Jadi laporan itu ya biasa nih, kita yang ngelaporin, kita tuh melapor ke kantor polisi gitu ya, Polres atau ke Polda gitu ya. Itu laporan kita juga diteliti sama polisinya, pasalnya memenuhi nggak. Kalau nggak memenuhi nih, aneh nih laporannya, nggak bisa jalan kayak gitu. Udah gitu misalnya juga dilaporin nih, udah dipanggil orang-orangnya, pelakunya dipanggil, saksi-saksinya dipanggil, tapi kemudian dilihat kok kayaknya nih masalahnya sebenarnya sepele gitu. Misalnya masalah ribut, berantem gitu ya, tonjok-tonjokan gitu ya, udah nih dilaporin nih, terus dipanggil, diamprokin gitu, bisa salam-salaman di situ, udah nggak ada proses pengadilan, selesainya di kantor polisi. Kayak gitu guys. Iya, kalau nggak ada bukti mah udah pasti mentah, nggak bakalan jalan. Udah jalan pun, udah ada bukti pun, misalnya ternyata panggil dua-duanya gitu ya, dari yang berseteru nih di kantor polisi, bisa kelar di situ gitu, kayak gitu. Jadi nggak gampang juga. Makanya sebenarnya fungsinya media, ada media itu bagus untuk memantau kasus-kasus yang ada di kepolisian. Jadi misalnya nih kita orang lemah gitu kan, ya kita pakai jalur kekuatan media. Jadi media tahu nih ada kasus ini, kayak contoh kasus Vina Cirebon, itu kan viral banget tuh. Jadinya kan kalang kabut juga kan orang-orang yang nyangkut di kasus itu, mau nggak mau ditangani. Atau kasus Surabaya tuh, si siapa Ronald itu tuh yang katanya dia udah dilaporin, udah jelas-jelas ada buktinya, tapi 3 hakim membebaskan dia, padahal korbannya yaitu pacarnya sendiri, ada saksinya yang melihat dia dianiaya berat dengan mobil ya kan. Nah, karena udah dipantau media, banyak wartawan meliput, akhirnya ketangkep kan hakim yang disogok. Nah gitu, kayak gitu.
Ronald Tanur, betul. Tetap aja akhirnya dia ketangkep sebagai korupsi. Farhan, enggak, itu ucapan, itu statementnya Alvin Lim bilang mau sita rumah, terus mau tantangan untuk mobil Mercy-nya yang hampir 3M. Menurut aku tuh narasi-narasi yang dia buat hanya pada saat itu doang gitu loh, pada saat itu doang. Tapi gue rasa pada kenyataannya nggak akan lah. Itu kayak cuman ya udah omon-omon aja gitu loh, omon-omon. Coba buktiin bisa sita rumah kalau memang bisa. Nggak bakal bisa. Lewat jalur apa lo mau sita rumah orang? Iya, apalagi sampai bilang mau nantangin Siramuka itu kan bukan suatu tantangan. Itu malah gue rasa statement kayak gitu bisa membahayakan dirinya sendiri. Mana ada statement kayak begitu, statement yang terpuji, nggak bagus dong. Masa ada statement saya tantang ya untuk nyiram muka, kayak nggak pantas lah ngomong kayak gitu di publik gitu loh. Ngapain sih? Bener, mendingan dia kasih ke Agus. Oke, saya sangat simpati dengan kasus ini. Gak usah nunggu surat kuasa dari Agus lah. Kalau memang mau nolongin, ya udah ditolongin ya sama Krisnamurti aja. Katanya ngasih AC sama ngasih uang 50 juta, ya kan? Bener nggak? Ya udah, tuh peran sebelumnya udah ngasih uang segitu. Nah kamu sebagai pemeran baru, coba kasih uang berapa kalau orang kaya ke Agus? Pasti harus lebih dong dari yang dikasih sama pemeran sebelumnya, ya kan? Bener nggak sih? Aduh, harga mobil juga ya Allah, mohon maaf ya. Kayaknya nggak elok banget deh. Dibikin tantangan kayak begitu, kayaknya aduh. Oh. Karang Taruna, gue ngeri, tahu nggak? Pas dia lagi ngomong gitu, di dalam otak gue nih, di benak gue, itu gue kepikiran tau nggak sama siapa? AA Drawing, tau nggak lu? Pas yang dia lagi begini, itu kalau AA Drawing gambar, gue udah ngebayangin yang bakal kuning yang mana, bagian mana yang bakalan kuning. Mobil Mercy saya hampir 3M. Itu si AA Drawing mana coba gue lihat. AA Drawing, lu gambar dia deh. Udah digambar. Udah. Ih cucuk banget AA Drawing, cepet banget sih. Coba gue lihat. Masa udah? Sama AA Drawing udah digambar. Widih, cepet banget. Gue malah belum lihat. Gue udah follow dia loh, AA Drawing. Mana yang gambar itu? Bukan, nggak ada. Mana? Nggak, bukan. Belum. Drawing gambarin dong itu dong pemeran pembantu season 3 sinetron Agus. Gambarin dong. Belum ada. Oh di JJ Drawing. Gua nggak follow JJ Drawing, follownya AA. JJ Drawing ada juga. Oh iya anjir, ada say. Oh ini. Murni dari mereka. Ini. Dan Oh iya, gue udah repost. Tapi kurang mirip. Kurang. Iya. Anaknya siapa? 9 naga. Aduh, gue nggak ngerti deh anaknya 9 naga, sumpah.
Gak tahu gua soal sembilan naga nggak ngerti. Kak Emma, biarin lagi dong korset celananya. Paket kemarin udah sampai dipakainya, nyaman banget. Woi, Eva, halo Eva. Mana? Kok hilang? Kok hilang say? Coba komen lagi, kok hilang say? Mana tadi minta diambiarin lagi korset? Oh ini Kak Emma, ambilin lagi dong. Mau? Buah naga itu apa anjir? Buah naga yang warnanya merah. Lu kalau makan buah naga, pas lagi ke toilet, semuanya merah. Merah semuanya. Oke, gua ambilin ya. 1 menit ya. Apa? Mama Bella ketawa tuh. Mih sore, nyaman banget. Oh iya, boleh. Ku ambiarin lagi ya. Oke, tunggu ya 1 menit ya guys. Ini tuh padahal bukan waktunya gua shoppingin 1 menit. Ini tuh gua waktunya untuk gua tuh live, untuk gua nge-live biasa ngobrol. Kenapa jadi belanja sih kalian mah? Gila belanja ya kalian ya. Ternyata ya ini tuh bukannya sesi gua untuk belanja, untuk apa? Untuk keranjang kuning, bukan. Ini tuh buat gua ngobrol sama kalian, malah mau belanja. Gue bingung. Ya udah nggak apa-apa deh, 1 menit aja ya say. Sekilas iklan ya. Sekilas iklan dulu nih. Nih korset ya, dimulai dari sekarang. Tuh. Capcus, mana tuh korset? Barangnya nggak ada lagi. Aduh. Bentar. Ntar gue kena PL gue kalau nggak ada barang. Ini barangnya ini. Barangnya, bentar. 57S. 40 sampai 80S, 81 sampai 90 B, big. Ya, 40 sampai 80 kg S, 81 sampai 90 kg big. Ya, 40 kg sampai 80 kg S, terus 81 sampai 90 big. 40 sampai 80 kg S, 81 sampai 90 kg big. Ini keren banget tuh, lihat. Aduh, dan ini enak banget. Terendul. S, dengerin kata-kata gua. 40 sampai 80 kg S. 81 sampai 90 kg big. 40 ke 80 S. Nah, kan habis waktunya udah. Udah habis. Ntar lagi maghrib kita off. Udah sayang. Tapi ya gue tuh sebenarnya kasihan, tau gak sih sama Lucinta Luna. Lucinta Luna itu ternyata dia mengalami kesedihan banget ya. Disakiti, setting, dijebak, tau gak lo? Lu udah tahu tentang Lucinta Luna gak sih? Kemarin kan FYP tuh seharian gue ngikutin dia punya jeritan hati ya, si Lucinta Luna ya. Ya ampun, itu yang ngejebak jahat banget. Iya Emang udah maghrib belum azan di gue. Kalau udah azan nanti gue ini jahat ya. Terus kan siapa tuh Gaby Vesta kan ngeliat tuh ya, iniannya tuh ngasih tahu, nyepil kan WA-nya kan. Ya ampun, itu jahat banget deh. Sumpah ya, itu circle kayak begitu, itu circle neraka jahanam tahu. Ngiri, nggak suka dengan kesuksesan orang, benci. Iya, gue sampai ya Allah. Jadi Lucinta Luna itu berapa tahun yang lalu kan dia ke Tengkong ya. Ke Tengkong itu katanya dijebak dengan cara ditaruh barang itu, barang haram di dalam keranjang sampahnya. Dan yang nyuruh adalah si penista agama. Kenapa juga bisa aman ya penista agama itu? Nggak, kelanjutannya gimana sih negara kita ini? Aduh, astagfirullahalazim.
Gue nggak ngerti negara kita deh, sumpah guys. Banyak-banyak doa aja deh kita di rumah. Banyak-banyak sholat, banyak-banyak doa, minta sama Allah ampunan. Karena kita mengetahui dengan adanya hal yang seperti itu, seorang penista agama. Tapi entah kenapa pemerintah kita yang mayoritasnya kebanyakan umat Islam tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi gue hanya berdoa minta ampunan sama Allah aja. Emma Waroka, Dodol, Lisa, kenapa jadi Emma Neraka lu ya? Emma Waroka nih. Fahri, terima kasih sudah join my team Fahri. Terima kasih. Caca, Rina Windia, So Family, Rina, Dewi, Prima, such, aduh itu lipstiknya cocok banget deh Rina, Khadijah, KRP, Seneven, Nita Uncu, Rina, Lombok. Thank you. Ini Mawaroka, kenapa jadi Eman Raka? Sinetron gue kayaknya belum deh ya guys. Gue lebih menikmati lagi di TikTok dulu. Tapi kalau misalnya ada sinetron nanti nih masuk sinetron baru stripping, tetap kok gue live TikTok dari lokasi syuting ya. Tenang aja, nggak akan kemana-mana Emma Waroka. Tetap akan buka live TikTok gue biarpun dari lokasi syuting, oke? Korsetnya habis. Iya, kalian mau korset lagi sebelum maghrib nih. Ya makanya karena mungkin kalau yang mau temenan itu biasanya satu circle, tahu sama tahu.com, tst.com biasanya gitu. Jadi saling pegang kartu. Mau? Apa Mbak Emma bener nggak sih si Ono udah ganti identitas? Kalau udah di sini udah operation gentes itu ya udah digentes identitasnya. Cuman kan waktu dia lahir kan akte lahirnya kan ada gitu. Tapi pengadilan di sini tuh mengesahkan mengganti jenis klemesnya gitu loh say. Makanya kan bingung kan lo jenis klemesnya begitu. Tapi kan kita punya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah para ulama memangnya di agama ngebolehin, kan jadi dilema kan. Nah itu yang kayaknya harus digodok lagi. Apakah negara Indonesia ini memang pantas mengesahkan perubahan dari klemes gitu loh. Kecuali yang klemes ganda ya, yang klemesnya ganda, ada itu cowok dan ada cewek, mungkin itu masih bisa dianggap sebagai suatu disabilitas gitu kan, untuk bisa dipilih salah satu, itu wajar. Tapi kalau misalnya semuanya memang betul-betul sempurna sebagai seorang laki-laki lekong gitu, terus karena desa ini ya kan belok, udah gitu gue mau gentes, gue milih jadi ini, dirubah deh gitu. Kalau kita kan memang ada bisa disahkan. Tapi dalam agama kan nggak boleh sama sekali. Nah itulah jadi dilema gitu. Gak tahu gue si Kasil mundur itu, gue nggak ngerti kasusnya Kasil mundur tuh nggak paham. Apa tuh? Kasus Agus dianggap ilegal? Apanya kasus Agus dianggap ilegal? Oh iya, mengajukan diri ya. Novi bilang mengajukan diri kan, mengajukan diri. Jadi pengen bantu gitu. Ya udah sih, makanya kita tuh kan nggak tahu dalam-dalamnya gimana, say. Kalau gue jadi kalian netizen, gak usah terlalu terlarut-larut mengharu biru gitu ya. Dan seperti fokusnya tuh jadi di luar dari kasus. Kalau gue ya, di luar dari kasus donasi, gue nggak mau tahu kasus-kasus di luar itu gitu loh, say. Nggak mau tahu, pusing loh ngurusin kayak Novi gitu, suruh ngurusin
omnya, uncle-nya sendiri kayak begitu. Ya kan? Ujung-ujungnya diomongin, oh kita pro bono karena kita tuh gratis nggak dibayar, capek-capek gini-gini. Aduh, jangan nyebut-nyebut pro bono deh. Udahlah ya, kalau emang mau bantu. Jangan terus akhirnya nyebutin lagi di belakang kita tuh nggak dibayar. Iya, tapi kan lu dapat liputan-liputan juga, dan ngapain lu mau pro bono kalau emang lu sebenarnya pengennya dibayar, ya ngomong. Bayar gua ya, gitu. Apa keranjang kuning? Apa donasi Agus dibilang ilegal oleh Kemensos tuh maksudnya gimana sih? Gak tahu gue. Yang gue tahu sih Pak Menteri kan udah bilang kalau donatur tidak setuju uang itu dipakai sembarangan, ya itu bisa menjadi haknya donatur. Donatur yang berhak ngatur, kan Kemensos sudah ngomong gitu. Hai Efek, Aluna Shop. Gitu, tapi gue nggak tahu ya. Coba Kemensos tanggapi Agus. Saya luruskan bahwa donasi ini dilakukan. Ini mas sehari yang lalu. Ini nih. Dengan Pak Wamen mengajak semua teman-teman termasuk Mas Agus ya, Mas Agus Salim ya. Ini kan. Dan juga para pengacara. Mari kita duduk bersama, mari kita bicara, kita cari solusi. Ya, itu yang terbaik adalah mencarikan solusi. Kemudian yang mana? walaupun Bukan mam katanya. Saya luruskan bahwa donasi ini Nah, seandainya dari pihak Agus yang menggunakan Yang ini kan? termasuk penyelewengan atau gimana? ya, itu yang harus ditanya kepada yang donaturnya kan gitu. Yang donatur mau nggak ini digunakan untuk keperluan lain? Kalau donaturnya nggak mau ya ini bisa jadi perkara juga gitu. Karena yang donatur itu Oh, yang ada Pablo. Oh, yang sama Pablo. Berarti yang sama Pablo yang terbaru ya? Yang terbaru. Pablo Benua. Yang sama Pablo Benua. Kami para donatur, kami para kuasa hukum donatur juga punya versi kami. Yang mana sih, Bro? Yang terbaru. Iya, yang ini bukan. Ada seorang donatur yang bernama Agus itu tidak bersalah. Ah, nggak ada gue. Yang mana sih? Tidak bersalah. Yang mana? Bukan uang itu. Belum ada. Bukan itu. Yang mana dong? Oh, Kemensos dan Pablo gitu. Kemensos dan Pablo. Oh, ini ya? Bukan. Ih, yang mana sih? Yang mana sih, guys? Kok gue nggak nemu ya? Ih, gue nggak nemu loh. 1 hari yang lalu ini. Si FA bilang ilegal. Yang duduk itu udah sehari yang lalu. Udah sehari yang lalu itu. Yang ini. Anjir, gue dikerjain netizen. Lu dodol lu ya. Lu ngerjain gue lu. Lu jangan ngerjain gue udah pusing. Gue udah pusing ngeliatin sinetronnya si Agus ini. Lu kerjain gue lagi. Sejak kapan jadi TikToker? Dari 4 tahun yang lalu.